Jadi perkenalkan dulu nama panjang Bapak. Saya JP Kurniawan. Oke, Bapak sudah berapa lama mengajar anak-anak kelas 12? Di Lorencia saya sudah mengajar 5 tahun. Oh iya. 5 tahun. Oh. Ya, ya. Jadi kalau kesan pertama yang apa sih kesan pertama angkatan kita? Angkatan kalian angkatan yang seperti kata Pak Dhani, aktif, anaknya baik-baik, terus rajin sih. Kesan pertama saya. Rajin. Oke. Oh iya, Bapak kan sering dibilang katanya galak kan, banyak yang takut. Soalnya kalau udah kerja PR suka dimulus-mulus. Nah itu gimana? Apanya? Menurut Bapak gimana? Bapak galak gak? Saya merasa saya nggak galak. Saya justru melakukan itu tujuannya untuk memacu kalian supaya mau belajar, mau aktif, mau rajin. Nah ternyata terbukti kan ketika saya menerapkan itu, kalau saya kasih soal pada bubut semua maju ke depan, itu saya senang dengan yang seperti itu. Berarti kalian itu ada keaktifannya, mau berusaha untuk bisa. Nah, itu saya senang. Terus kalau satu kata yang describe angkatan kita? Bisa angkatan kalian, angkatan yang ya itu aktif-aktif, baik-baik juga, terus sosialisasinya juga bagus antara yang satu dengan yang lain. Kalau menurut saya lihat kayaknya angkatannya, kalau saya masuk kelas aja banyak yang kerjasamanya bagus. Kalau saya kasih soal banyak yang nggak cuma diam aja, saling nanya kiri nanya kanan. Ya itu saya bilang sih sebenarnya saya kan jarang untuk melarang hal itu karena saya justru melihat bahwa itu bagus berarti. Oke. Karena kalau diem aja kan disangka sakit gitu kan. Nah ya, itu cenderung nggak apa-apa kayak gitu. Terus apa lagi aktif, proaktif. Nah ini proaktif nih Pak, interview, proaktif. Padahal saya mau ngajar tapi nggak apa-apa, bisa ada waktu. Terus apa lagi kreatif. Nah ini kreatif kan, lampu taruh di belakang. Cuma kalau lampu taruh di depan, nggak tahu deh, silau kali saya. Gitu. Terus selama mengajar angkatan kita, Bapak pernah nggak kayak suka dukanya mengajar angkatan kita? Suka dukanya angkatan kamu itu adalah angkatan pertama kali saya ngajar di Lorencia. Saya ingat banget ya, saya sebut nama ya. Ada namanya duet maut, namanya Kim Sung Min dan Matias. Itu pertama kali saya ngajar pada waktu mereka kelas 10. Baru saya pertama ngajar, saya udah marahin tuh anak berdua karena lari-larian di dalam lab. Terus saya tarik keluar, saya kasih tahu gini. Tapi berlanjut ternyata mereka tuh asik, anak-anak yang sama seperti kalian semua, main futsal, main apa. Ya yang tadi saya bilang, kenakalan kalian tuh ya kenakalan yang menurut saya terukur kayak gitu. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, kalau misalkan gini loh, saya ambil kutipan sedikit ya. Saya nggak tahu kebalik atau enggak, tapi saya ambil dari kitab Rasul Paulus. Gimana kamu tahu tentang perang kalau kamu nggak tahu kegelapan? Apa kebalik ya? Pokoknya kayak gitu deh. Jadi ada kalanya nakal ya boleh lah nakal, tapi intinya mesti terukur resikonya, bukan beresiko gitu. Ini nggak apa-apa. Lanjut aja terus. Ya tapi banyak ilmu ya. Kayak ilmu adalah sumber kekuatan. Terus selama mengajar angkatan kita pernah mengalami kayak suka dukanya gitu apa? Yang paling seneng itu Dukanya nggak ada. Saya selalu mengajar kalian itu selalu happy. Ya paling ada sedikit duka kalau misalnya nilai kalian ya ketika dinilai jelek-jelek gitu. Cuman umumnya secara keseluruhan sih seneng ya, happy. Dan secara keseluruhan juga saya masuk kelas itu nggak ada kelas yang saya ngerasa nggak seneng, nggak, semuanya happy karena saya lihat aktif-aktif semua kelas. Dan terutama yang IPA itu saya ngelihatnya umumnya secara keseluruhan sih memperhatikan pelajaran. Jadi
yang tadi pertama kali nginjek kaki udah marahin tuh dua maut tuh kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ada ya Nicholas Chandra. Oh iya. Ya itu dari yang nilai awalnya kurang di saya, tapi dia rajin, sering minta tutorial ke saya, sampai akhirnya belakangan itu nilainya meningkat jauh, meningkat tajam. Saya lihat itu perubahannya sangat signifikan sih. Dia menurut saya ya mungkin karena kerajinannya. Gitu. Terus yang lain-lainnya ya seperti biasa lah. Kalau saya sih senangnya dari saya bilang anak-anak di Florencia, terutama angkatan kalian tuh ya angkatan yang baik-baik lah saya bilang. Emang sih ada yang kadang nyebelin segala macam, cuman secara umum kalau dia dari sepanjang saya ngajar itu nggak masalah sih itu. Yang tadi saya bilang juga, itulah segunanya saya untuk ngajar. Terus Ya. Bapak ada pesan nggak buat kita Apa tuh? yang udah mau lulus? Oh, Kita betul. di kedepannya. Nih, satu, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, mau yang positif atau negatif. Terus kemudian pas kamu olah ilmu itu, kamu tinjau segi resikonya, bisa kamu tanggung atau enggak. Udah gitu kamu lihat konsekuensinya seperti apa. Kalau udah, resiko udah, konsekuensi udah, ilmu udah dapat, kamu ulangi terus sehingga menjadi skill. Skill itu akan berguna buat kamu, keluarga kamu, sesama, dan juga pertanggungjawabannya untuk sama Tuhan. Mantap kan? Gitu ya. Iya dong, kamu nggak rugi wawancara saya. Nggak rugi, nggak rugi. Tapi nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh. Siap jadi motivator nih. Pesan Bapak untuk angkatan kita ada nggak? Pesan saya terus dipertahankan hubungan antara satu dengan yang lain. Jangan sampai setelah kalian lulus SMA itu hubungan pertemanannya putus. Pesan dari saya sih terus terjalin. Kalau bisa ada website angkatan, jadi supaya bisa terjalin ya. Jadi ada grup angkatan yang bisa saling berkomunikasi, saling menjalin, kemudian saling bisa membantu. Kalau ada kabar berita apa satu yang sakit atau apa, jadi semua bisa tahu. Nah itu saya berharap ada grup sehingga nanti angkatan kalian tetap terjaga kebersamaan. Terus yang terakhir Bapak ada moto hidup? Moto hidup saya belajar sambil berdoa. Jadi teruslah belajar selagi masih bisa. Jadi jangan stop belajar. Manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi terus belajar dari pengalaman. Kemudian dan jangan lupa berdoa. Iya. Ini terakhir yang saya Boleh Bapak. Bapak ada moto hidup nggak? Moto hidup saya. Ya, moto hidup Bapak. Moto hidup saya itu sama seperti yang tadi saya bilang ke kamu. Pokoknya antara semua itu yang namanya kamu cari, namanya ilmu. Semua ilmu kamu cari, yang positif dan negatif. Jadi carilah ilmu sebanyak mungkin. Mungkin ke semua negara. Kalau dulu kan mungkin ke negara Cina ya. Kalau sekarang ke semua negara. Karena pada waktu itu mungkin globalisasi belum muncul. Jadi cuma tahu negeri Cina terus gitu. Hijau ilmu negeri Cina. Kalau sekarang ke negara pun bisa kayak gitu. Karena ilmu hanya ilmu yang bisa membuat kamu merasa super powerful ilmu itu kayak gitu. Seperti itu. Jelas? Baik. Tetap semangat. Oke. Udah? Oke, udah. Oh, udah.